Haleluya, salam saudara-saudara. Terus untuk belajar dan cerdas di dalam berkeyakinan, di dalam beriman kepada Tuhan, dan jangan salah pilih Tuhan. Kalau Anda salah, maka Anda tidak akan sampai kepada tujuan hidup di dunia dan di akhirat. Terus tonton video-video yang saya sampaikan karena menjawab berbagai macam isu sosial, keagamaan, bahkan politik. Kita akan memberikan edukasi kepada kita semua dengan logika yang waras. Tentu saja saudara-saudara. Ada video yang harus saya tanggapin berupa mana ya? Oh, ini dia. Nakal Muslim, securang-curang Muslim masuk penjara dan mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri masuk istana, mati masuk neraka. Jelek-jelek Muslim, tenang. Terbalik. Jangan asal ngomong tanpa dalil. Semua untuk masuk surga itu harus amal soleh. Dan kalau tidak baik di dalam beragama sebagai muslim, khalidina fiha, mereka kekal di neraka selama-lamanya. Dan bagi yang beriman, ini menurut Quran, khalidina fiha. Begitu juga fi jannatin na'im, di surga yang penuh dengan kenikmatan. Justru video ini saya akan tunjukkan bahwa Islam itu merujuk kepada neraka itu sendiri. Neraka kita hidup harus penuh dengan kewajiban. Kalau nggak sholat, ngek di neraka selama-lamanya. Mau masuk surga pun harus jengkang-jengking daripada 5 kali sehari dan harus pakai toa teriak-teriak di masjid, seolah-olah Tuhan itu budak. Bagaimana Anda mengatakan sejelek-jeleknya muslim, sejahat-jahatnya muslim, setolol-tololnya muslim, seoon-oonnya muslim, masuk bui penjara, masuk surga? Astagfirullahaladzim. Saya tunjukkan bukti. Kenapa Islam saya katakan agama neraka? Pertama, semua muslim pasti masuk neraka berdasarkan Quran. Hukum pertama, landasan hidup beragama di dalam Islam itu Quran. Mengatakan surah 19 ayat 71-72 yang sering saya ungkapkan, wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk neraka itu. Jadi semua muslim, bahkan Nabi sendiri masuk neraka. Hal ini bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Maryam 71 dan 72-nya, summa nunadzil ladzina taqaw wa nadhal zalimina fiha jithiyya. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi selalu dalam keadaan berlutut di neraka itu. Yang zalim loh. Nah, siapa yang zalim itu? Yang melakukan kejahatan-kejahatan seperti peperangan, kejahatan-kejahatan merampok, kejahatan-kejahatan tidur dengan wanita tanpa wali dan saksi, bahkan berzina sendiri adalah perbuatan bagian dari kehidupan orang itu. Apakah nabimu
termasuk orang yang zolim. Menurut perhitungan apa yang didefinisikan oleh Islam, jelas zolim. Banyak sekali kezolimannya, kelakuannya itu, perintah-perintahnya, dan beberapa kali yang dia lakukan itu justru zolim. Menghabisi orang Yahudi dan orang Kristen, katanya berdasarkan perintah Allah, bahkan menuduh orang Yahudi dan orang Kristen itu akan masuk neraka karena juga mereka sudah memalsukan itu Alkitab, dengan mulut tangan mereka menulis demikian kata Quran. Berarti kan kalau tidak zolim terus apa? Mulia Nabi lo. Katakanlah mulia dalam segi apa? Tunjukkan kepada saya satu aja kemuliaan nabimu. Hei Ustadz, geleng-geleng, beleng-beleng kepala saya menghadapi kalian ini. Saudara, neraka adalah tempat bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Neraka menjadi tempat akhir bagi manusia setelah ngek. Ciri-ciri neraka di dalam Islam itu adalah tempat bagi orang-orang yang menentang syariat Allah dan mengingkari para nabi. Oke? Syariat Allah itu menikah dengan janda harus arba quru, harus 4 kali haid. Tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau nikahin janda tidak ada urusan quru, tidak ada urusan haid 4 kali baru dikawinin. Zainab binti Jahsy hari itu diceraiin oleh Zaid bin Harithah, hari itu juga dikawinin oleh beliau, dan itu pun perkawinannya tanpa saksi dan wali dari manusia. Dia menikahi Hafsah juga tanpa arba quru, berdasarkan undang-undang aturan syariat Islam dari Allah katanya. Dan dia menikahi juga Safiyah binti Huyai. Hari itu dia bikin ngek itu suaminya, Kinanah namanya suami dari Safiyah. Hari itu juga dia tidurin tanpa undang-undang seperti yang ditetapkannya itu. Itu mulia kata kamu? Enggak kali. Jadi neraka memiliki pintu yang kokoh dan tertutup rapat. Dan Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa Muhammad belum ada di sorga sekarang ini. Tetapi kalau saya dan semua muslim mengatakan bahwa Muhammad sudah ada di sorga, dan termasuk Yahya Waloni yang baru saja meninggal itu sedang pesta pora dengan 72 bidadari. Dan apa yang terjadi dengan Yahya Waloni? Apa enggak miris istrinya itu membayangkan Yahya Waloni yang selalu tegang dan dikelilingi oleh 72 bidadari. Setiap hari dia melakukan kegiatan supranatural seperti itu. Miris sekali membayangkan Yahya Waloni sekarang ini. Atau dia sedang disiksa dalam kubur. Kenapa? Karena mulutnya terlalu lancang dan dia menentang Roh Kudus. Karena menentang Roh Kudus itu dosa paling besar dan tidak bisa diampuni. Kemudian selanjutnya neraka memiliki 7 macam nama, yakni Jahannam, Lazza, Hutama, Sa'ir, Sakor, Jahim, Hawiyah, bla bla bla. Setiap neraka dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Serem. Gimana Ustadz? Lu ngomong tanpa dalil, tapi saya pakai dalil bahwa muslim semuanya ngek dalam neraka.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini alasan yang kedua, tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Surat Al-Ahqaf ayat 9. Demikian firman Allah, "Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in ittabi illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin." Katakanlah Muhammad, yaitu kepada orang Yahudi dan orang Kristen yang bertanya apakah Muhammad kamu masuk surga atau tidak. Dia bilang, aku bukan Rasul yang pertama di antara para Rasul dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku. Dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Begitulah kata Nabi itu kepada orang-orang yang bertanya apakah Muhammad masuk surga atau tidak. Dia jawab tidak tahu. Dia tidak tahu nasibnya. Seorang nabi miris tidak tahu nasibnya. Buka sendiri dulu, jangan asal ngomong Ustadz. Kiai, ngawur lu ngomong seolah-olah lu masuk surga. Nggak bakalan, enak banget. Dan aku bukan Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan juga terjadi atas kamu. Nabi bersabda dan berkata kepada Fatimah, putri kesayangannya yang melahirkan cucu Hasan dan Husain, putriku, minta apa saja kepadaku, emas permata akan kuberikan. Tetapi keselamatan itu adalah saya tidak tahu. Itu urusan kamu sendiri, putriku. Kata Nabi waktu masih hidup. Jadi dia tidak tahu nasibnya. Dia tidak tahu nasibnya. Hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan, jadi tidak bisa menjelaskan apa yang harus dijelaskan. Cara terhindar dari neraka umat Islam harus menjalankan ajaran agama dan menghindari dosa. Tapi apakah kamu bisa menghindarinya? Tidak. Umat Islam harus berbuat amal kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah sesuai pedoman ajaran Muhammad. Harus banyak berbuat baik. Tetapi apakah merusak gereja itu amal baik? Saya sendiri tidak tahu. Cara menuju surga umat Islam harus berbuat amal, akan ditempatkan di surga, dan orang yang ridho bahwa Islam sebagai agama dan ridho Muhammad itu utusan Allah juga akan masuk surga. Apa iya? Nabinya sendiri nggak tahu apakah dia masuk surga. Itu kan hanya susunan kalimat dan konsep. Perlakuannya bagaimana? Kalau kamu ustadz tadi ngomong jelek apapun masuk surga, sebodoh apapun masuk surga. Tetapi orang kafir, walaupun dia itu baik, adil, hebat, ganteng, kaya, masuk neraka. Minta ampun. Inilah alasan kedua saya memberikan penjelasan kepada kita semua. Yang ketiga, meskipun muslim itu sudah beriman dan sudah bertobat, maka masuk surga masih mudah-mudahan, masih insya Allah. Surat ke-66 ayat yang 8, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la tuzillah nabiyyu walladzina amanu ma'ah. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu dengan taubat
yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Asa rabbukum, mudah-mudahan. Surat 66 ayat 8. Mudah-mudahan, masih mudah-mudahan. Beda dengan orang Kristen. Pasti masuk surga. Siapa yang menjamin? Yesus Kristus, karena dia dari surga datang ke bumi. Lah Muhammad dari bumi, kapan ke surga? Nggak tahu. Sedangkan Yesus pada waktu itu, dia datang dari surga, kemudian melayani dan memberikan pengarahan, pengajaran. Kemudian dalam kubur 3 hari, dia naik ke surga. Semua ayat Alkitab mengatakan itu, juga Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad yang dari bumi belum tahu ke surga. Hanya Yesus yang akan membawa kita dan menjamin kita, bahkan memastikan kita masuk surga karena ikut Yesus Kristus. Bla 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 bla. Jadi surat At-Tahrim itu menyatakan Muslim masuk surga tidak pasti, masih mudah-mudahan. Beda dengan kami, pasti masuk surga. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti masuk surga. Ya, bagaimana kalau masih mudah-mudahan? Saya akan menggaji kamu. Siapa yang mau ikut saya ke Amerika? Saya akan gaji 1 bulan 100 juta. Mau? Mau. Tapi mudah-mudahan. Mau, mudah-mudahan. Lebih baik pasti walaupun sedikit daripada banyak. Mudah-mudahan. Mau, mudah-mudahan. Mudah-mudahan mau masuk surga. Saya nggak mau. Jadi saya yang dari Islam masuk Kristen itu karena pasti. Saya masuk Kristen itu bukan mudah-mudahan. Karena masuk surga bagi orang Kristen pasti. Jadi saya pindah dari mudah-mudahan kepada kepastian dan hidup yang pasti hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.